Karena pengusapan kedua kaki harus dilakukan dengan basahan. Pokoknya anak anti kelembapan. Basahan. Mungkin benar loh ya, tapi saya tidak berselera dengan kelembapan. Jadi bahasa Indonesia saya tidak mengizinkan kelembapan, basahan. Oke. Karena pengusapan kedua kaki harus dilakukan dengan basahan air wudhu yang tersisa di telapak tangan. Oh, tadi ada, saya mau ngasih perhatian tuh. Dengan demikian, ketika mengusap kepala, tangan tidak boleh menyentuh bagian atas dahi. Supaya basahan tangan, kelembapan itu dirubah lagi. Supaya basahan tangan yang dibutuhkan untuk mengusap kaki tidak bercampur dengan basahan wajah. Kelembapan dibuang. Basahan wajah. Saya mau ngasih perhatian tadi, tangan yang kering itu ya. Tunggu dulu. Oke. Nah, kembali ke mana tadi? Aha. Poin 3 itu ya. Poin 3. Kan dibilang di fatwa itu, kalau tangannya kering tidak boleh. Jadi sebelum mengusap tangannya udah kering. Maka tidak boleh mengambil air baru, kan begitu. Nah, lalu mengambil basahan tidak boleh dengan air baru, kan begitu. Jadi membasahi tangannya itu. Bagaimana cara membasahi kalau kering? Tadi udah dijelasin. Bagaimana caranya? Yani mengambil dari cambang, alis, kumis. Jadi daerah wudhu yang yang masih basah. Kan begitu. Ya, ada dua anjuran dari saya ini. Sulit kayaknya dicari di fikih, tapi ini problem saya dari dulu. Dan saya mengambil jalan hati-hati. Yang satu ya, yang kedua baru terilhami sekarang. Yang pertama adalah kalau tangannya itu kering dalam hal ini, yakni karena saya terilhami dari fatwa juga. Karena ada fatwa yang merinci, misalnya udara terlalu panas sehingga kering dan seterusnya. Nah itu. Jadi maksudnya kering di sini bukan terkeringkan oleh handuk dan semacamnya. Atau lama-lama ngobrol sambil ngobrol berwuduknya. Bukan. Tapi yang wudhunya udah normal, tidak terlalu berlama-lama, karena berlama-lama itu juga batal. Kering tidak kering kalau berlama-lama, urutannya itu terpisah lama, batal wudhunya. Sekalipun tangannya masih basah. Nah, intinya keringnya itu karena udara panas. Bukan karena kena handuk, megang baju, dan seterusnya. Kalau keringnya megang baju, handuk, dan seterusnya, sehingga kering sebelum mengusap, maka kalau saya boleh berfatwa, hati-hati wajibnya. Jadi betul-betul hati-hati wajib ini. Tapi dari saya ya, maksudnya ini bahasa saking menekankannya, saya tidak mau berfatwa. Yaitu ambil wudhu lagi dari awal. Jadi yang dimaksudkan secara pastinya adalah keringnya tangan sebelum mengusap itu yang tidak tertunda-tunda pengusapannya dan juga karena udara. Jadi bukan karena memegang benda-benda yang bisa mengeringkan basahan yang ada di tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah memang karena udara sehingga kering, sudah cepat ini wudhunya masih kering juga karena panasnya udara. Kan boleh mengambil dari alis atau jenggot. Kenapa boleh mengambil dari alis? Karena biasanya yang ada di alis itu, ini juga sebagai tanda pemahaman. Bahwa biasanya yang ada di alis itu tidak mudah kering. Nah gitu. Jadi pemahaman keringnya tangan tadi juga dihubungkan dengan wajah. Wajahnya kering, tangannya kering.
alisnya, jenggotnya tidak kering. Nah, itu berarti udara, bukan karena handuk. Nah, tapi tidak jelas di sini kan begitu. Ala kulli hal, kalau karena handuk atau kain atau megang apa, terus kering sebelum mengusap, ambil wudhu dari awal. Yang kedua, kalaulah nanti mau sudah cepat-cepat dan panas, udara panas sehingga kering tangannya, kan boleh mengambil dari alis, kumis, jenggot. Nah, ini yang terilhami sekarang ini. Jenggot yang mau diambil airnya itu jangan jenggot yang terlalu ke bawah, yang melebihi dagu, jangan. Yang dari ujung dagu ke atas. Nah itu, jadi jangan kalau jenggotnya panjang jangan bagian ujungnya. Nah ini baru terilhami saja. Dan ini kehati-hatian dari saya saja. Kenapa? Karena jenggot yang di luar, di bawah dagu itu sudah tidak wajib apa? Dibasahi, dibasuh, tidak wajib. Nah, ketika tidak wajib, sangat mungkin itu atau setidaknya memungkinkan hal tersebut air di luar wudhu sudah. Jadi kayak membasuh wajah dengan betis, misalnya. Lalu ngambil dari betis, kayak begitu. Tapi ini kias atau analogi yang kurang tepat, tapi mirip gitu. Jadi ala kulli hal, dua perhatiannya ya, yang sangat ekstrim adalah kalau keringnya karena hal lain, wudhu saja dari awal. Yang kedua, kalau memang sudah cepat-cepat, misalnya waktu haji, panas, segala macam, sudah cepat-cepat masih kering juga, ngambilnya jangan di bagian jenggot yang melebihi batas wudhu. Oke, kembali ke masalah berapa tadi itu? Masalah B ya. Nah, kembali ke masalah B nih. Tadi kan 3 itu masih. Lalu perhatian A sudah. Sekarang B, pengulangan ya. Karena pengusapan kedua kaki harus dilakukan dengan basahan air wudhu yang tersisa di telapak tangan. Dengan demikian ketika mengusap kepala, tangan tidak boleh menyentuh bagian atas dahi. Ya ini bagian atas dahi kan ketika berwudu itu kan membasuh muka. Nah, batasan muka di mana? Dahi bagian tubuhnya rambut. Yang gitu. Nah, kalau botak ya tetap di bagian tubuh rambut yang dulu itu. Yang sebelum botak. Tidak usah nerusin ke belakang. Kalau botak sampai ke belakang nanti mandi dibaca semua kepalanya. Cukup daerah yang dulu pernah ditumbuhi rambut. Nah itu bagian awalnya. Nah ketika mengusap itu tidak boleh menyentuh, mengusap kepalanya tidak boleh menyentuh mana? Bagian dahi itu. Kalau nyentuh berarti bercampur air baru. Sekalipun itu air wudhu. Begitu. Maka tidak bisa dijadikan mengusap kaki. Gitu ya. Tapi kalau kering, tangannya kering tadi karena udara panas, maka boleh ngambil dari basahan yang ada di wajah yang belum kering, yang susah keringnya, yang lambat keringnya, yaitu yang berbulu, yakni kumis, jenggot, dan alis. Poin C. Mana sudah? Dengan demikian ketika mengusap kepala tidak boleh menyentuh bagian atas dahi supaya basahan tangan yang dibutuhkan untuk mengusap kaki tidak bercampur dengan basahan wajah. Poin 3. Poin C. Pada saat melakukan pengusapan, tanganlah yang harus diusapkan pada kepala atau kedua kaki. Jangan heran nih, ini bahasa fikih detail. Maksudnya jangan kepalanya yang diusapkan, jangan kakinya yang diusapkan. Jadi jangan kaki dan kepalanya yang bergerak, tapi tangannya yang bergerak mengusap. C ya, pada saat melakukan pengusapan, tanganlah yang harus diusapkan pada kepala dan kedua kaki. Jadi bila tangan hanya diam saja, sementara kepala atau kedua kakilah
yang bergerak untuk mengusap tangan yang diam tersebut, maka pengusapan menjadi batal. Udah ya, mudah ini. Mungkin yang lain juga mudah, cuma saya nerangkannya panjang lebar. Ala kulli hal, kalau kebetulan memang mudah tapi saya ruwet menjelaskannya, minta maaf. Walhasil saya akan melakukan yang serasa saya perlu menerangkan, begitu aja lah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. D. Tempat yang hendak diusap harus dalam keadaan kering atau tidak berada dalam tingkat kebasahan di mana basahan dari telapak tangan tidak memberi pengaruh padanya. Pokoknya lembab ini buang, ganti. Biasanya ukuran kering itu adalah kalau diusap dengan tangan kering tidak ada air atau tidak ada basahan yang pindah ke tangan. Jadi sekalipun rambutnya lembab, ya misalnya rambut ini habis mandi atau kena hujan mau wudhu, dihandui, tapi masih terasa lembab dan biasanya lembab memang. Kalau mau kering ya di dryer, di, ditunggu lama atau dikipas dengan kipas yang itu untuk rambut tuh yang rada panas itu. Nah, hair dryer. Jadi apa namanya? Kalau tidak begitu lembab. Nah, itu bisa diusap apa tidak? Bisa, asalkan seandainya diusap dengan tangan kering, tidak ada basahan yang pindah ke tangan. Itu ukurannya. Poin D ya, tempat yang hendak diusap harus dalam keadaan kering atau tidak berada dalam tingkat kebasahan di mana basahan dari telapak tangan tidak memberi pengaruh padanya. Jadi sekalipun kakinya itu ada basahan, tapi pengaruh dari basahan tangan, karena basahan tangan lebih banyak, lebih basahannya lebih banyak, sehingga ketika diusap berpengaruh, tetap batal itu. Jadi apa namanya, intinya dari fatwa ini adalah kering, gitu. Jadi berpengaruh tidak berpengaruh ini nomor 2. Jadi intinya kering. Sebab bisa aja basah sedikit, lalu diusap dengan tangan yang basahannya banyak. Nah gitu. Atau bisa aja ada bintik-bintik air di situ. Lalu diusap dengan tangan yang basah. Kan berpengaruh, berefek, tapi itu tetap batal. Jadi ya harus kering. Tidak boleh ada basahan, tidak boleh juga ada bintik-bintik air. Begitu. Perhatian. Perhatian pertama dari poin sebelumnya. Tidak usah nyebut D, biar tidak keliru lagi. Apakah untuk perhatian D atau yang lain-lain, kita lihat isinya apa. Perhatian. Bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, ini yang saya bilang barusan. Bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, maka tempat yang hendak diusap wajib dikeringkan. Nah, kan wajib dikeringkan. Kecuali kalau mau dibelok-belokkan pengusapannya. Jadi tidak dikenai kepada yang ada tetesan air. Bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, maka tempat yang hendak diusap wajib dikeringkan dari tetesan air tersebut supaya ketika mengusap basahan lembab ini buang. Basahan yang ada di tangan bisa memberikan pengaruh pada kaki, bukan sebaliknya. Gitu. Jadi menurut kalimat ini istilahnya tidak berpengaruh. Saya tidak mau cek sudah. Karena apa namanya tidak terlalu penting. Yang penting kering sudah gitu kan. Jadi kalau menurut fatwa ini kan kalau ada apa namanya, kalau ada tetesan air kan usapannya tidak berpengaruh. Sementara saya tadi menjelaskan berpengaruh. Kalau tetesan airnya sedikit, terus tangannya banyak,
Nah, gitu. Minimal dari sebelum tetesan itu ada usapan dah. Ya gitu. Misalnya tetesannya di tengah. Usapan sebelum nyampe ke tetesan itu apa? Sudah ada. Ya gitu. Lalu yang tetesan di tengah itu, nah, samping kanan kiri tetesan, tidak ada tetesan. Berpengaruh juga. Kan begitu. Nah, jadi intinya bukan di keberpengaruhannya, intinya di keringnya. Sudah begitu inti fatwanya. Jadi kalau misalnya bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, maka tempat yang hendak diusap wajib dikeringkan. Nah, itu sudah intinya dari tetesan air tersebut. Supaya ketika mengusap, nah, basahan yang ada di tangan tidak berpengaruh, tidak memberikan pengaruh. Nah, mana sudah wajib dikeringkan dari tetesan air tersebut supaya ketika mengusap basahan yang ada di tangan bisa memberikan pengaruh pada kaki, bukan sebaliknya. Artinya jadi mau memberikan pengaruh atau tidak tetap batal gitu. Memberikan pengaruh sebelum dari ujung kaki dari ujung jari ke tetesan yang di tengah. Memberikan pengaruh kanan kiri dari tetesan yang tidak ada tetesan. Kan berpengaruh itu tetap. Tapi tetap batal karena tidak kering. Ala aku lihat. Nomor 4. Bila permukaan kaki seseorang dalam keadaan najis dan dia tidak bisa membasuhnya dengan air sebelum melakukan pengusapan, maka dia harus bertayamum. Jadi sebelum diusap, kakinya najis dan tidak bisa dicuci, maka tayamum. Kewajibannya tayamum bukan wudu. 5. Seseorang yang lumpuh dari kedua kakinya. Nah, seseorang yang lumpuh dan kedua kakinya harus dibantu dengan sepatu terapi. Seseorang yang lumpuh dan kedua kakinya harus dibantu dengan sepatu terapi dan tongkat ketika berjalan dan mengeluarkan sepatu untuk mengusap kaki dalam berwudu akan menyulitkan atau membahayakannya, maka mengusap permukaan sepatu saja telah dianggap mencukupi dan diperbolehkan. Begitu. Ini sepertinya ada hal kan ya. Yang ada hal ini sebenarnya yang poin 4 di kepalaku ini ada hal. Kenapa? Karena dilihat najisnya. Kan di 4 kan, bila permukaan kaki seseorang dalam keadaan najis dan dia tidak bisa membasuhnya dengan air sebelum melakukan pengusapan, maka dia harus bertayamum. Nah, kenapa tidak bisa tidak bisa mencuci najisnya? Kan? Pertanyaan, kenapa tidak bisa? Ya, mungkin airnya hanya cukup buat wudhu. Jadi mau disiram 3 kali susah ini. Misalnya darah lah apa. Atau luka yang tidak bisa disucikan. Airnya tidak cukup. Walhasil. Atau begitu wudhu airnya tumpah. Di padang Sahara lagi nggak ada air. Ala kulli hal apapun alasannya. Tidak bisa mencuci najisnya itu. Lalu bagaimana itu? Kan dikatakan tayamum. Nah ini globalnya. Rincinya adalah tidak ada di sini. Tapi kerincian ini insya Allah pasti benar. Yakni kalau bagian punggungnya najis, tapi tidak semuanya. Tidak semua bagian punggungnya najis. Misalnya separuh bagian punggungnya. Separuh lagi suci. Nah wajib itu mengusap di bagian yang sucinya itu. Jadi tidak boleh tayamum. Kecuali kalau mau hati-hati. Wudhu seperti itu. Atau dan setelah itu tayamum. Itu kehati-hatian. Ada lagi problem. Bukan hanya itu. Misalnya luka. Luka. Nah, luka yang belum sembuh tidak bisa disucikan. Kalau tadi kan alasan
tidak mensucikannya, tidak ada air yang cukup. Ada air buat minum di padang Sahara lagi. Atau ada tapi tumpah. Wudhu belum selesai, belum mengusap, tumpah. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kok tidak disucikan dulu? Tidak wajib mensucikan sebelum mengusap. Jadi sebelum wudhu tidak wajib mensucikan anggota wudhu yang belum mau diusap. Yang belum mau diusap atau belum mau dibasuh. Misalnya tangan kiri saya najis, lengannya. Tidak apa-apa, saya wudhu, basuh muka, lalu habis itu basuh tangan kanan. Habis gitu, sebelum membasuh lengan kiri, saya sucikan dulu lengan kiri saya dari najis. Tidak apa-apa begitu. Tidak wajib mensucikan dari awal sebelum wudhu. Tapi sebelum membasuh atau mengusap bagian wudhu yang najis, wajib disucikan dulu dari najis. Nah sekarang kaki kirinya najis, ya kan? Terus tumpah airnya kayak tadi itu, atau apapun alasannya, walhasil tidak bisa disucikan. Nah di situ tapi separuh yang najis, maka lebarnya ya. Kalau separuh dari sisi lebarnya, separuh dari sisi panjangnya, separuh dari sisi panjangnya yang najis, memang tidak bisa, itu sudah diusap. Jumping, loncat. Tidak boleh usapannya putus. Tapi kalau dari sisi lebarnya separuh, maka separuh yang suci itu bisa dilewati usapan. Kan minimal lebar usapan itu satu jari tangan. Udah ya, ini yang pertama nih, yang tadi. Jadi problem yang ada di benak saya yang pertama. Problem kedua adalah kalau kakinya luka, misalnya apalah jatuh, mudah-mudahan tidak ada yang jatuh, mudah-mudahan antum semua dunia akhirat selamat ya, tidak jatuh, tidak ada petaka yang serius atau yang semi serius. Ala aku lihat mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari petaka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, kalau sekarang kakinya luka, seluruh kaki atau separuh kaki tapi kepanjangnya bukan ke lebarnya. Bagaimana caranya itu? Nah, problemnya lagi kan kalau tadi ini kan langsung difatwai apa tayamum. Nah, tapi kalau kakinya luka dan masih dalam keadaan diperban, nah bisa saja mengusap hanya bagian luar perbannya, begitu. Nah, tapi karena istilahnya di sini kan tidak rinci, dan saya sudah sering mengatakan bahwa fatwa Rahbar hafizahullah tidak rinci, dan beliau bukan karena tidak mampu merinci, tapi karena buku fatwa yang tersusun ini adalah hasil dari tanya jawab. Jadi orang bertanya, dijawab. Begitu. Kalau tidak ditanya, ya tidak dijawab. Jadi tidak rinci. Kalau di fikih imam seingat saya itu kalau ada perbannya, jadi mengusap bagian luar perbannya. Hati-hatinya kalau dipadukan dengan fatwa ini, maka setelah itu tayamum. Jadi jangan langsung tayamum ya. Sebentar dulu. Nah ini kurang. Jadi bahasa Arabnya seperti ini nih. Poin 4 ya. Makanya saya agak rada aneh-aneh. Jadi saya lihat lagi nih 4 nih. Idza kana zahirul kadam mutanajjisan wa la yumkinu tadhiruhu wal mashu alaihi wajibat tayammum. Bila permukaan kaki seseorang dalam keadaan najis dan dia tidak bisa mensucikannya dan mengusapnya,
maka dia harus bertayamum. Nah, kalau begini ada peluang yang saya bilang tadi itu, terutama peluang pertama itu, yakni kalau yang najis itu sebagian dari lebar kaki dan sebagian lagi suci, maka yang sebagian suci itu wajib diusap. Jadi bila permukaan kaki seseorang dalam keadaan najis dan dia tidak bisa mensucikannya dan mengusapnya, yakni pengusapan wudhu tadi. Kenapa tidak bisa mengusapnya? Karena separuh bagian kaki atau bagian panjang kaki najis. Apakah bagian depan, bagian tengah, atau bagian belakang. Yani seluruh lebarnya itu najis. Tapi sebagian dari panjangnya. Kan tidak bisa loncat. Kalau di bagian depan tidak bisa memulai mengusap. Kalau di bagian tengah bisa diusap bagian depan, tapi bagian tengahnya nggak bisa loncat. Kalau di bagian belakang, yakni sebelum pergelangan kaki, maka tidak bisa meneruskan usapannya dari ujung kaki ke pergelangan kaki dari awal, nggak bisa. Di tengah dilompati nggak bisa, di akhir juga nggak bisa. Itu kalau bagian dari apanya, panjangnya yang najis. Tapi kalau bagian dari lebarnya, ya masih ada bagian yang lain yang suci. Dari ujung kaki itu tidak ada halangan, dari ujung jemari kaki sampai ke pergelangan. Ya sudah, usapannya dilewatkan di bagian yang suci itu. Baru nanti sebelum sholat disucikan najisnya. Begitu, biar juga tidak ada mudarat juga tidak apa-apa. Maksudnya najis biasa, males mau sucikan dulu tidak apa-apa. Tidak batal juga wudhunya itu. Jadi sekarang misalnya najis nih separuh kakiku. Separuh lebarnya ya, najis. Dan saya malas mensucikannya sekarang. Pokoknya wudhu aja dulu, nanti baru saya sucikan sebelum sholat. Umpamanya, bukan karena ada halangan lah apa, air nggak ada, atau luka atau apa. Jadi bagian lebarnya yang najis. Saya usap bagian lebar yang suci, tidak apa-apa. Jadi dari ujung jemari kaki ke pergelangan kaki tidak ada halangan karena lewat melalui lebaran kaki yang suci. Begitu. Oke ya, jadi untuk masalah itu ditambah itu tidak bisa mensucikannya dan mengusapnya. Yani tidak bisa mengusapnya sama sekali karena seluruh lebarnya najis walaupun sebagian dari panjangnya. Nah, tapi kalau ada perban, nah jadi hati-hatinya setelah wudhu dengan mengusap di atas perban itu apa? Bertayamum. Oke. Sudah berapa? Oh, 1 jam. Poin 5. Tadi sudah dibaca seseorang yang lumpuh dan kedua kakinya. Iya betul. Kalau lumpuh atau dan segala macam malah hasil sepatunya nggak bisa dibuka, itu apa? Boleh mengusap bagian luarnya, luar sepatu. Begitu. 2 poin berkenaan dengan tata cara berwudu. 1, seseorang yang buang angin terus menerus, yani suka kentut, minta maaf ya, tidak bisa diempet, tidak bisa dicegah. Nah, bila dia tidak mampu mempertahankan wudhunya hingga akhir sholat, dan memperbaharui wudhu pada pertengahan sholat akan menyulitkannya. Nah, nanti ini bagaimana memperbaharui wudhu di tengah sholat? Maka dia bisa melakukan satu sholat dengan setiap wudhu yang dimilikinya, yaitu mencukupkan diri dengan satu wudhu untuk setiap sholat, meskipun wudhunya batal pada pertengahan sholat. Nah, jadi di sini ada beberapa poin nih. Poin pertama, suka kentut, suka buang angin, nggak bisa diimpet. Bukan malas, memang nggak bisa diimpet. Sudah muntir-muntir keluar juga, misalnya. Dan selalu begitu. Nah, 5 menit aja nggak tahan sudah, nggak bisa. Umpamanya itu.
Tapi kalau bisa, wajib dia wudhu lagi. Misalnya wudhunya apa keluar anginnya per 10 menit. Nah, wajib begitu. Tunggu dulu keluar angin. Begitu keluar angin, cepat-cepat wudhu, cepat-cepat sholat. Dapat tuh satu sholat. Habis itu tunggu anginnya keluar. Begitu keluar, wudhu, sholat lagi. Nah, kalau per 10 menit. Tapi ini enggak per 1 menit, per 2 menit. Walhasil tidak sampai 4 menit sudah 4 menit ukuran sholat anu ya, 4 rakaat lah anggap ya. Kalau sholat ngebut, astagfirullah. Kalau sholat cepat, kan 4 menit sudah selesai, kira-kira ya. Nah ini anggaplah per 2 menit keluar angin. Apa kewajibannya? Wudhu lagi di pertengahan sholat. Masih rukuk kedua, buang angin. Misalnya, maka tuh, kalau rukuk ini yang repot. Jadi kalau misalnya ketika berdiri di rakaat kedua, keluar angin, maka wudhu. Habis wudhu meneruskan sholatnya. Tadi rakaat kedua kan baca surat, keluar angin, ambil wudhu. Habis itu baca surat, terus rukuk, teruskan sampai akhir. Begitu. Kalau buang angin lagi, wudhu lagi, teruskan sholatnya, nyambung ya. Tapi kalau hal ini tidak mungkin, misalnya di mana ini menjadi tidak mungkin? Misalnya di mana ya? Sehingga tidak mungkin ya ini. Menyulitkanlah walhasil. Wudhu itu tidak harus pakai air banyak-banyak ya. Setengah gelas itu sudah cukup, sangat cukup. Setengah gelas. Nah, ala kulli hal ini tidak mungkin wudhu di tengah. Bagaimana? Ya udah, dengan satu wudhu yang batal di tengah itu teruskan sholatnya. Gitu. Nanti sholat keduanya tidak boleh dengan yang sudah batal tadi. Wudhu dulu dari awal, baru nanti di tengah kalau keluar angin lagi, teruskan saja sholatnya gitu. Karena tidak mungkin melakukan apa? Melakukan wudhu di tengah. Yani. Nah, apapun sebabnya lah walhasil. Saya nyari-nyari apakah di masjid atau mana gitu ya. Sebab kalau saya mau bilang di tengah masjid, repot. Ya dia jangan ke tengah masjid lah. Kan ke tengah masjid itu sudah makan waktu. Gitu. Jadi wudhu di tempat wudhu di emperan masjid sholat cepat-cepat. Begitu. Jangan jangan ke tengah masjid. Gitu. Jadi kalau di tengah masjid dia buang angin, kan? Ya udah, batalkan wudhunya keluar. Keluar di tempat wudhu, wudhu cepet-cepet di emperan masjid itu sholatnya. Begitu. Jadi saya mau cari tempat yang repot untuk melakukan wudhu di pertengahan sholat, masih belum dapat di kepala. Walhasil seandainya memang tidak bisa wudhu di pertengahan itu, maka apa? Maka sholatnya diteruskan walaupun dengan wudhu yang batal tadi. Satu, seseorang yang buang angin terus-menerus, bila dia tidak mampu mempertahankan wudhunya hingga akhir sholat, dan memperbaharui wudhu pada pertengahan sholat akan menyulitkannya, jadi sangat sulit wudhu di tengah sholat, maka dia bisa melakukan satu sholat dengan setiap wudhu yang dimilikinya, yaitu mencukupkan diri dengan satu wudhu untuk setiap sholat, meskipun wudhunya batal pada pertengahan sholat. Poin 2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam tata cara berwudu kecuali berkenaan dengan masalah membasuh tangan, di mana untuk laki-laki mustahab, yakni disunahkan memulainya dari bagian luar siku, sedangkan untuk wanita dari bagian dalam siku. Jadi laki atau perempuan tidak ada perbedaan dalam melakukan wudu kecuali apa? Kesunahan membasuh tangan permulaannya. Kalau laki-laki sunnah dari bagian luar siku, kalau perempuan disunahkan dari dalam bagian siku. Ini dalam lengan lah.
di luar lengan kalau laki-laki bagian luarnya, kalau perempuan bagian dalamnya. Oke ya, saya akhiri dengan doa. Alhamdulillah alamin. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukmin dan mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Rahmatilah yang telah meninggalkan kami dari keluarga kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, para ulama, para maraji, khususnya Imam Khomeini. Jagalah kami dari segala keburukan dunia akhirat, dan keluarga kami, kolega-kolega kami, mukmin dan mukminat, para pejuang, para ulama, para maraji, khususnya rahbar tercinta. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan pisahkan kami dari maafmu, dari ridhamu, dari hidayahmu, dari agamamu, dari hukummu, dari Ahlul Bait, dari Al-Quran, baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, sampaikan salam kami kepada beliau. Jadikanlah beliau imam kami yang meridhai kami dan menerima kami sebagai syiahnya, dan jadikanlah kami umat beliau yang taat kepada beliau, yang mencintai beliau, mengimani beliau, menunggu dengan semakna makna, dengan sebenar-benar makna penungguan, dan kalau bisa ya Allah yang syahid di pangkuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jangan cabut nyawa kami sebelum Engkau memaafkan dan meridai kami. Tutuplah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.